Fil ijarah, bab yang menjelaskan tentang ijarah, tentang masalah sewa menyewa. Dia lughatan ismun lil ujrah. Ijarah menurut bahasa adalah nama bagi ujrah, nama bagi upah. Wa syar'an, sedangkan menurut syarak ijarah atau sewa menyewa tersebut tamliku manfaatin, memindahkan hak kepemilikan manfaat. Berarti ketika dia belum melakukan akad sewa menyewa, berarti yang belum memindahkan hak kepemilikan manfaat tersebut. Karena dia belum bisa memiliki benda dan juga memiliki manfaat. Dalam artian bahwa kadang-kadang dalam satu gambaran yang belum memiliki bisa memiliki benda dan manfaat itu sekaligus, atau bisa dia belum memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya, atau bisa dia belum memiliki bendanya saja tanpa memiliki manfaat. Memiliki benda dan manfaatnya tersebut, misalnya belum memiliki kitab fikih atau memiliki sepeda motor, berarti benda dan manfaat sepeda motor ini adalah milik dia yang belum. Atau yang belum hanya memiliki bendanya saja namun tidak memiliki manfaatnya. Maka misal yang belum beli sepeda motor, lalu dia sewa selama sebulan, berarti sepeda motor itu bendanya miliknya dia belum, namun manfaatnya tersebut milik penyewa. Jadi ini gambaran bahwa dia belum bisa memiliki benda namun tidak memiliki manfaatnya, atau hanya memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya. Para penyewa baru ini atau orang yang menyewa ini hanya memiliki manfaat sepeda motor, namun sepeda motornya bukan menjadi miliknya. Berarti sewa menyewa tersebut tamliku manfaatin, itu memindahkan hak kepemilikan manfaat. Berarti baru sekiranya dia belum berduit bangkat setanah, ampuh dia sewa dia bangkat setanah tersebut, berarti tamliku manfaatin. Berarti dia belum memindahkan hak kepemilikan manfaat tanah nikah selama setahun misal. Berarti manfaat tanah sawah yang satu tanah tiga itu permanen manfaatnya tersebut milik daripada penyewa. Berarti kalau menjadi milik daripada penyewanya tersebut, berarti karena dia sudah memiliki manfaatnya, maka penyewa tersebut berhak lagi untuk dia sewakan kepada orang lain. Saya sewa, tapi dengan catatan tidak boleh melebihi daripada penyewaan yang pertama baru. Misal mungkin yang sewa bangkat setanah misalnya ke Jok Zaitun atau Jok Usas Bayar, yang sewa Usas Bayar selama setahun, berarti manfaat daripada sawah tersebut miliknya Usas Bayar, tapi sawahnya miliknya dia. Karena manfaatnya miliknya Ustaz Bayar, berarti Ustaz Bayar di sini tanggung sewa di balik Jok Ustaz Abdullah. Sewa di Ustaz Abdullah misal, namun tidak boleh melebihi dari masa penyewaan habaru nikah. Kalau sewa tiba sini Ustaz Abdullah misal 10 bulan, ya baru misal suara sebulan, dia baru yang 2 tahun atau 2 tahun setengah dia baru meranik. Berarti penyewa tersebut dia memiliki hak untuk menyewakan lagi benda tersebut, dalam artian karena dia memiliki manfaat daripada barang itu. Dia baru marah itu, dia sah marah itu. Dia mau membahas
tamliku manfaatin, itu memindahkan hak kepemilikan manfaat. Oleh karena itu, misal mangkir kan baru dia kesemuan tanah setengah bayar selama setahun, berarti manfaatnya miliknya usaha saya. Adapun lahan tersebut milik saya. Apa kejual misal bangkat di Jogja Semuni kan, sah kejual karena saya mau jual bendanya yang saya jual. Adapun manfaatnya milik usaha saya. Berarti dia menjual di usaha Semuni setanah tersebut, berarti sawah itu milik usaha Semuni. Namun usaha Semuni belum bisa memanfaatkannya. Jadi kembali lantaran manfaatnya tersebut bukan milik saya, usaha saya lebih manfaat. Sementara dia hanya menjual sawahnya saja. Memang lamun selesai setahun tersebut, baru usaha Semuni akan mengambil manfaatnya, memiliki sawah beserta manfaatnya. Berarti sewa menyewa tersebut tamliku manfaatnya. Berbeda dengan meminjamkan. Meminjamkan itu bukan tamliku manfaatnya. Ya, di sini lawan sehingga ada misal, nabi misal sepeda motor dengan bersewa, jadi bau barang itu. Misal mungkin tiang nyinggat sepeda motor, sehingga sepeda motor kira sebulan, oke, bisa. Selama sebulan sewa dengan bisa diganggu. Karena pinjam meminjam tersebut bukan tamliku manfaat, namun ibahatu manfaat. Memperbolehkan untuk dimanfaatkan, bukan memiliki manfaat. Berarti lamun hanya diperbolehkan, dikabul jadi sewa. Tamliku manfaatin bi'wadin, yaitu memindahkan hak kepemilikan manfaat tersebut dengan iwadin, dengan adanya bayaran, berarti adanya imbalan. Berarti kalau ada kepemilikan manfaat tanpa ada imbalan, seperti wasiat, misalnya wasiat manfaat, ya itu bukan termasuk daripada ijab. Bisyurutin atiyatin, dengan syarat yang akan datang, dengan beberapa syarat yang akan datang. Qala tasihhu ijaratun biijabin. Beliau mulai menyebut rukun sewa menyewa, salah satu rukun sewa menyewa. Karena rukun sewa menyewa tersebut pertama adalah sighah, yaitu ijab dan qabul. Kemudian adalah syarat ujrah dengan manfaat. Kemudian yang keempat adalah aqid, orang yang melakukan akad. Atau bisa juga dia belum mengatakan 3 atau mengatakan 6. Namun kena dulu misalnya dalam sighah. Kemudian yang kedua ini adalah Nabi Rasul ke ma'qud alaih. Yang ketiga adalah aqid. Atau lagu yang keenam masih bawah sighah mencakup ijab dan qabul 2. Kemudian ma'qud alaih mencakup iwad, yaitu bayarannya beserta manfaat. Kemudian aqid mencakup mustajir dan mu'jir, yaitu orang yang menyewakan dan penyewa. Berarti beliau mulai menyebut salah satu di antara rukun ijarah atau rukun sewa menyewa, yaitu sighah. Tasihhu ijaratun biijabin, sah sewa menyewa tersebut dengan adanya ijab. Ka'ajartuka hada, seperti ucapan saya menyewakanmu ini sepeda motor misal. Au aqraituka, au mallaktuka. Aqraituka sama artinya menyewakan kepadamu. Au mallaktuka manafi'ahu, ay manafi'a hada, atau saya memindahkan kepemilikan kepadamu manfaat daripada barang ini sanatan, selama satu tahun. Bikada, dengan kada, dengan bayaran
sekian. Berarti harus disebut marak nikah. Napi yang disewa dan berapa bayarannya tersebut harus jelas karena termasuk rukun. Karena termasuk rukun. Baru rukunnya adalah ma'qud alaih. Ma'qud alaih mencakup iwadnya, ujurahnya, itu sewaannya, dan juga mencakup daripada manfaat. Yang baru berarti harus disebut dalam akad. Wa qabulin, dan qabul, yaitu sah sewa tersebut dengan ijab dan qabul. Kastajartu, seperti saya menyewanya. Wa qaraitu, saya menyewanya. Wa qabiltu, dan saya menerima. Berarti sah, ada ijab dan qabul. Qalat Nawawi, berkata Imam Nawawi, Nabi Masjid Imam Nawawi fi Syarh al-Muhallabi, dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhallab, inna khilaf al-mu'atati, sesungguhnya perbedaan pendapat ulama di dalam masalah jual beli mu'atah. Sambut duikan jual beli mu'atah ini adalah jual beli tanpa sirah, jual beli tanpa ucapan. Marak misal yang belum, wah maklum aja rokok surya selai sebongkos misal. Okay? Maklum aja rokok surya aja selai sebongkos, tapi bahasa sebulan kami 1,000 surya sebongkos, bahasa enggak. Apa tu jujuk ke surya sebongkos. Kemudian saya pergi kios, bu, napi orang tu rokok surya niki, nah niki teparan bi'ul mu'aqah, itu jual beli tanpa ada sirah, tanpa ada ijab dan qabul. Surya niki sebongkos, surah ke, oke niki. Dia tu kena yang beli rokok surya sebongkos saja selai 1,000, oke, yang menjual di pasir dia tu kena menu. Ini kita paran bi'ul mu'aqah. Sementara bai'ul mu'atah di dalam mazhab Syafi'i, ini hukum adalah bai' fasid, sah jual beli tanpa ada sirah. Pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i harus ada ijab dan qabul. Namun ada ijab dan qabul berarti harus disebutkan barang yang dibeli dan pembayaran tersebut. Yang beli rokok surya dan 1,000, oke, yang terima selesai barang itu. Nah, dalam masalah bi'ul mu'atah dalam mazhab Syafi'i marak atau baru nikah terdapat perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah. Pendapat mu'tamad di'nisah lagu Arab, namun Imam An-Nawawi memilih bi'ul mu'atah ini hukumnya adalah sah. Berarti mau tidak mau yang perlu mengikuti pendapat Imam Nawawi. Jadi mereka dari kidwan dan belanja yang perlu sementara niki. Kita tuah yang gumana yang beli rokok dan semen atau belian masih ada kena yang beli aja sendiri darah tentu maklum. Berarti selama dikit yang perlu mengikuti ikhtiar pendapat pilihan daripada Imam An-Nawawi. Lalu dalam mazhab Syafi'i bai'ul mu'atah itu hukum adalah dalam ilmu. Nabi bahasa beliau, inna khilafal mu'atati yajri fil ijarati wal rahni wal hibati. Bahwa perbedaan pendapat ulama di dalam masalah mu'atah nika berlaku fil ijarah, di dalam sewa menyewa, wal rahni di dalam gadai, wal hibati dan di dalam masalah hibah. Berarti barang siapa yang melakukan jual beli dengan mu'atah menurut pendapat yang mu'tamad dia sah. Menurut pendapat dhaif atau ikhtiar Imam Nawawi sah. Saya melakukan sewa menyewa berarti tanpa ada sirah, misal sampun bertulis misal menyewakan sepeda motor misal sehari 100,000 dia bertulis misal Nabi dikit yang 100,000 boleh terus. Apa dia sepeda motor dengan hak ni 100,000. Berarti ini adalah tanpa ada ijab dan qabul, ada sirah. Berarti menurut pendapat mu'tamad sewa menyewa dengan cara sak baru ini adalah tidak sah.
Namun menurut pendapat dhaif berarti hukum sah, dapat sah lemah. Warahni dalam masalah gade-gade, demikian juga menggade tanpa ada sirah bisa. Utang kafir dia juga 10 juta. Okey, tiket tapi berhutang 10 juta. Nabi baca sampai kafir. Nabi jadi gade berketuang. Ia berketuang ni kan. Nabi jadi gade ni ada hak nyadu dan tidak sahutang kan. Nabi ni, oh ni baik tu dia. Ni orang baik ni sepeda motor ni. Oh ni, oh ni. Apakah sampun melakukan akad gade-gade ni kan? Dia luah ni kan cuma kata mana sah efek berketuang. Nabi jadi jaminan. Nabi jadi gade bawa sini lemak. Dia ada sahutang. Bawa sepeda motor ni gade. Pada masa hamba sokok berketua, sokok berjeri, jadi nanti jaga hati. Kemudian marah dikit. Ini gadi oksida. Oh, awak ada. Oh, itu sekarang ni sepeda motor ni. Oh, ni belum. Dia nak kena yang gadi sepeda motor oksida. Dia nak kena mana? Langsung baik. Berarti pendapat mu'tamad dia sah. Namun pendapat yang dhaif berarti sah. Wal hibah, demikian juga hibah. Hibah bisa. Ini kitabnya sila bayar. Okey. Tak ada Nabi Aran tak ada ijab qabul. Nak ijab qabul satu jujur tak bisa. Apa langsung bayar. Nak ijab qabul. Berarti ini menurut pendapat mu'tamad dia sah. Menurut pendapat dhaif wa innama tasihhul ijaratu bi ajrin, dan sesungguhnya sah sewa menyewa tersebut bi ajrin dengan upah. Berarti beliau sudah masuk pada rukun yang kedua yaitu ujrah. Sahha kaunuhu thamanan, yaitu dengan ujrah yang sah dijadikan sebagai pembayaran, yaitu pembayaran di dalam jual beli. Ketika dia melakukan transaksi jual beli marahika, maka disyaratkan barang yang diperjualbelikan maupun bayarannya tersebut adalah tahiran muntafa'an bihi, kaunuhu tahiran muntafa'an bihi maqduran ala taslimihi atau tasallumihi. Ini kesyarat sampun lewat dalam masalah jual beli, bahawa barang yang kita gunakan membayar di dalam jual beli tersebut maupun barang yang diperjualbelikan tersebut disyaratkan suci. Bila berarti dia sah yang pelungguh jual beli pupuk Nabi artinya pupuk kandang rada najis, dia sah. Walaupun yang beli pupuk kandang marah ni, atau kebeli kedai demi kecil tua, Nabi siap bayar kecil pupuk kandang sekarung, dia sah marah ni karena najis. Karena syarat daripada barang yang dijual maupun yang barang yang digunakan sebagai pembayaran tersebut harus suci. Kemudian muntafa'an bih, yaitu memiliki manfaat. Manfaatnya tersebut adalah hissan maupun syar'an. Manfaatnya tersebut hissan, yaitu secara fisik dia bermanfaat. Okay, misal jual Nabi, misal jual bermanfaat secara fisik, misal jual sepeda motor, atau jual jaran, misal jual jaran masih sehat kencang, jika sah karena bermanfaat secara fisik. Lalu jual jaran wah lumpuh dan dong kebih-kebih jaran dia, berarti tidak sah karena tidak bermanfaat. Itu secara hissan maupun syar'an. Marah Nabi contoh tidak bermanfaat secara syarak. Marah misal alatul lahwi pada kita menurut pandangan syarak itu tidak bermanfaat. Secara hukum agama itu haram, berarti tidak bermanfaat, berarti tidak sah jadikan sebagai barang jualan maupun sebagai alat pembayaran dan sah barang. Kemudian maqduran ala tasallumihi, yaitu mampu untuk diserah terimakan.
Berarti tak sah yang pelungguh ni kan yang beli misal. Beli Nabi misal. Kebelian udah betul abebe. Haji Piris juta. Baik. Nabi sebaik. Dia sebaik sepeda motor. Dia sepeda motor. Dia masih terpaling. Nah ini kita tidak bisa. Karena tidak mampu untuk diserahkan. Nah demikian juga liga ujroh atau upah yang dipergunakan pada masalah sewa menyewa tersebut harus sah sebagai alat pembayaran pada atau mencukupi syarat alat pembayaran pada jual beli. Upahnya tersebut harus suci, kemudian bermanfaat dan bisa untuk diserahkan. Misal makin Nabi yang lupa dengan misal Nabi misal suruh dia dengan misal kalau awisan dan Nabi aran asyik awisan dulu arak dua karung lau kupa ada lau ni si pupuk ni dia misal pupuk kandang dia sah upah dengan si pupuk kandang karena pupuk kandang tersebut dia najis atau tidak bermanfaat marak baru ni atau sesuatu yang tidak mungkin untuk diserahkan. Ma'lumin bi ajrin ma'lumin lil aqidain, yaitu dengan upah ma'lumin lil aqidain yang diketahui, lil aqidain bagi dua orang yang berakad. Berarti dua orang berakad ini mengetahui upahnya tersebut qadran wa jinsan wa sifatan, ukurannya, jenisnya dan sifatnya. Ciri-cirinya harus diketahui. In kana fi dhimmati ay in kana al-ajru fi dhimmah, jika upahnya tersebut fi dhimmah. Berbeda dengan upah fi dhimmah. Okay. Wa illa kafat muayanatuhu fi ijarati al-'ayn atau ad-dhimmah. Ujrah ini adalah ujrah fi dhimmah, adalah ujrahnya ujrah muayyanah. Nabi kena ujrah fi dhimmah. Ujrah fi dhimmah misalnya kita jak sewa Nabi, jak kesewa tu dah, kesewa sepeda motor dalam seminggu. Sementara si uni tu tanpa yang pelungguh memperlihatkan barang yang akan jadikan sebagai alat pembayaran sewa tersebut, upah dia kan serius, dia kan begitu. Meskipun di dalam kantong dia tahu, lamun dia mau seperti itu masih barang film masih berada dalam tanggungan. Berarti lamun marak dikejaran harus sebut marak dike jenis, ukuran, nanti sifat. Misal marak dikawat yang sewa sepeda motor selama seminggu dengan uang sejumlah misal 300.000 rupiah. Harus lengkap 300.000 rupiah. Karena pada bisa jadi 300.000 ini dolar, ini napier atau nega, ini euro, ini real, ini rubel segala macam. Okay. 300.000 rupiah. Nah setelah ini baru sebulan ini kita para firman. Nah kalau muayyanah tersebut, lamun muayyanah kan langsung bisa. Sebulan tiangan sewa sepeda motor sini selama Nabi Rasul selama seminggu, langsung sekitar langsung Nabi uang pembayarannya tersebut. Berarti kalau langsung dia perlihatkan uang pembayaran sewanya tersebut, berarti tidak disyaratkan mengetahui qataran wa jinsan wa sifatan, karena langsung serius dia marah. Kalau belum seperti itu masuk ke kantong sina akatan upah, berarti harus disebutkan qataran wa sifatan wa jinsan tersebut. Ia maksud ma'lumin lil aqidaini qadran wa jinsan wa sifatan. Berarti dua orang yang berakad tersebut harus mengetahuinya. Harus ketahui. Nabi bahasa lah sewa sepeda motor darat sebulan. Nabi sewa arak manuk balik-balik tu. Arak manuk pesawang tu laku dan sejuta. Ia mesti sewa. Ia ni DP manuk ni ke?
Sementara saya sepeda motor hanyewan terus. Kemudian dua serius emanok dia. Dia dua serius. Nesah masih marah ikut. Karena disyaratkan harus antara dua melakukan akad tersebut mengetahui upahnya tersebut. Kedua harus mengetahui upah. Atau misal dengan hanyewa, nama kesewa sepeda motor selama sebulan Nabi sewa, lalu baru cerita baru arah hasil Nabi arah itu arah bagian ke bebek itu, oh ini misal dia sendiri dia ketahui bebek dua hanya bebek tersebut, dan juga tidak sah. Berarti harus ma'lum bil aqidin qadran wa jinsan wa sifatan in kana fi dhimmah, bukan muayyanah. Wallahu a'lam bishawab. Lama